Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku interaktif PR Intan Pariwara Matematika tingkat lanjut kelas 11A ya. Kita sudah sampai di assignment harian, tepatnya di bagian uraian nomor 1 sampai 5. Berada di halaman 26 masih terkait dengan bilangan kompleks. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Tentukan bagian real dan bagian imajiner bilangan kompleks berikut. A. Min 3 min 2i plus 4i kuadrat. B. 2 plus akar negatif 16 min 1 min i kuadrat. Penjawab. Min 3 min 2i plus 4i kuadrat sama dengan min 3 min 2i plus 4. Nah, i-nya kita ganti min 1 ya. I kuadrat itu kan akar min 1 ya. Akar min 1 jika dikuadratkan min 1 ya. Sama dengan min 3 min 2i min 4. 4 kali min 1 adalah min 4. Sama dengan min 7 min 2i. Nah, setelah membentuk seperti ini, maka ini kan X, ini YI ya. Berarti bagian realnya atau real Z sama dengan min 7. Sedangkan bagian imajiner atau im Z sama dengan min 2 ini ya. Yang B, 2 ditambah akar min 16 min I kuadrat sama dengan 2 ditambah akar 16 kali min 1 dikurangi min I ya. I kuadratnya kita ganti dengan min 1. Sama dengan 2 plus, nah ini kan akar 16 adalah 4, sedangkan akar min 1 itu kan I. Ditambah 1, min ketemu min kan plus ya. Sehingga menghasilkan 3 ditambah 4i. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bagian realnya atau REZ sama dengan 3, sedangkan bagian imajiner atau IMZ sama dengan 4 ya. Bisa dipahami ya anak-anak dari sini. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tulislah bentuk polar bilangan kompleks berikut. A, Z sama dengan 4 akar 3 ditambah 4i. B, Z sama dengan akar 2 E pangkat I 45 derajat. Jawab, yang A, Z sama dengan 4 akar 3 plus 4i, maka X-nya 4 akar 3 dan Y-nya sama dengan 4 ya. R sama dengan rumputnya masih ingat ya, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka R sama dengan 4 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 48 ditambah 16 sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Sin theta sama dengan Y per R sama dengan 4 per 8. Sama dengan setengah ya, sin theta-nya kita peroleh setengah. Selanjutnya untuk cos theta sama dengan X per R sama dengan 4 akar 3 per 8. Sama dengan 4 bagi 8 kan setengah ya, berarti setengah akar 3. Nah, nilai tetanya berapa ini supaya menghasilkan nilai setengah dan cos setengah akar 3. Nah, ini berarti sinnya positif, cosnya juga positif ya, berarti berada di kuadran berapa? 1 ya. Nah, kuadran 1 yang sinnya bernilai setengah dan cosnya bernilai setengah akar 3 adalah 30 derajat. Berarti nilai theta yang memenuhi adalah 30 derajat. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Maka sama dengan 8 cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat ya. Ini bentuk polarnya. Jadi bentuk polar Z sama dengan 4 akar 3 ditambah 4i adalah 8 cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Selanjutnya untuk yang B, Z sama dengan akar 2 E pangkat I 45 derajat, R sama dengan akar 2 dan theta 45 derajat. Maka Z sama dengan rumputnya ada R cos theta plus I sin theta. Sama dengan akar 2 kali cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Jadi bentuk polar Z sama dengan akar 2E I pangkat 45 derajat adalah akar 2 kali cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Tentukan konjugat, modulus, dan argumen utama bilangan kompleks berikut. A. Akar 6i. B. Min setengah i. Jawab. Z sama dengan akar 6i sama dengan 0 ditambah akar 6i ya. X-nya kan tidak ada. Z sama dengan
konjugat Z sama dengan 0 min 6 akar I sama dengan min 6 akar I. Sedangkan modulusnya sama dengan akar 0 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat sama dengan akar 0 ditambah 6 sama dengan akar 6. Sin theta sama dengan 1 dan cos theta sama dengan 0. Sehingga theta sama dengan 90 derajat ya. Berarti argumen Z sama dengan 90 derajat. Jadi konjugat Z sama dengan min akar 6I, sedangkan modulus Z sama dengan akar 6 dan argumen Z sama dengan 90 derajat. Yang B, Z sama dengan min setengah I. Maka konjugat Z sama dengan min setengah I plus setengah I. Sedangkan modulus Z sama dengan akar min setengah kuadrat ditambah min setengah kuadrat. Sama dengan akar seperempat ditambah akar seperempat ditambah seperempat. Sama dengan akar 2/4. Sama dengan setengah akar 2. Sin theta sama dengan rumusnya sin kan Y per R ya. Min setengah akar 2. Sedangkan cos theta-nya juga min setengah akar 2 ya. Sama-sama minnya berarti berada di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 berarti nilai theta-nya 225 derajat. Argumen Z sama dengan 225 derajat. Jadi konjugat Z sama dengan min setengah plus setengah I, modulus Z sama dengan setengah akar 2, dan argumen Z sama dengan 225 derajat. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui Z1 sama dengan 1 plus 5I dan Z2 sama dengan 3 min 2I. Tentukan A, konjugat Z1 kali Z2. B, modulus Z1 ditambah Z2. Jawab. Konjugat Z1 kali Z2 sama dengan konjugat Z1 kali konjugat Z2. Sama dengan Z1, konjugat Z1-nya sama dengan 1 min 5I dan konjugat Z2 sama dengan 3 plus 2I. Konjugat Z1 kali Z2 sama dengan konjugat Z1 kali konjugat Z2 ya. Kita jabarkan sama dengan 1 min 5I kali 3 plus 2I. Masih ingat ya rumusnya? Untuk ini perkalian bilangan kompleks X1 kali X2 min Y1 kali Y2 ditambah gitu ya. Ditambah I ya kali I kali X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1 ya. Masih ingat, harus ingat anak-anak rumus perkalian bilangan kompleks sama dengan 3 ya. X1 kali 3 adalah 3 ya. Dikurangi Y1-nya adalah min 5 kali 3 adalah min 3. Y1 kali Y2 adalah min 5 kali 2 adalah min 10. Min 10 ketemu min ya, nomornya kan min Y1 kali Y2 berarti jadi plus 10. Ditambah I ya, I kali X2. X2-nya adalah 3. 3 kali yang ini adalah X1 kali Y2, 1 kali X1 kali 2 ya, 1 kali 2 adalah 2 dikurangi X2, X2-nya 3 kali Y1-nya adalah min 5 berarti min 15. Sama dengan 13 ditambah min 13I sama dengan 13 min 13I ya. Jadi konjugat Z1 kali Z2 sama dengan 13 min 13I. Yang B, modulus Z1 ditambah Z2 sama dengan modulus 1 ditambah 5I ditambah 3 min 2I. Sama dengan modulus 1 ditambah 3 ditambah I kali 5 dikurangi 2. Sama dengan 4 ditambah 3I. Jadi sama dengan akar ya, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, kan ini X-nya ini Y-nya, berarti akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi modulus Z1 ditambah Y2 sama dengan 5. Selanjutnya untuk soal nomor 5, tentukan bilangan real X dan Y yang memenuhi X plus IY kuadrat ditambah 2 kali X plus IY sama dengan 3. Jawab. Misalkan Z sama dengan X plus IY, ini IY ya. X plus IY kuadrat ditambah 2 kali X plus IY sama dengan 3.
maka Z kuadrat ditambah 2Z sama dengan 3. Selanjutnya, Z kuadrat ditambah 2Z min 3, 3-nya pindah ke ruas kiri jadi min ya, sama dengan 0. Kita faktorkan Z min 1 kali Z plus 3 sama dengan 0. Z sama dengan 1 atau Z sama dengan min 3. Untuk Z sama dengan 1, maka X plus IY sama dengan 1 ya. Tadi kan Z-nya, misalkan Z sama dengan X plus IY ya. Berarti X ditambah IY sama dengan 1. Maka X plus IY sama dengan 1 ditambah UI ini imajinernya. Dikasih imajinernya untuk menyamakan ya. Berarti X-nya ini X ya, yang tidak ada variabel I-nya ini berarti dia X. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Nah, Y-nya itu yang berada di variabelnya I ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Untuk Z sama dengan min 3, maka X plus IY sama dengan min 3. X plus IY sama dengan min 3 plus OI ya, karena tidak ada di ruas kirinya. Di ruas kiri dan kanannya ini kan kanannya I-nya tidak ada, berarti kita kasih 0 ya. Maka lurusannya X dengan min 3, IY dengan OI gitu ya, 0I. X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 0. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, atau X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 0. Bisa dipahami ya anak-anak? Demikian pembahasan soal asesmen harian bagian uraian yang B nomor 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan Ibu dalam menghitung, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.